Shalom, salam jumpa kembali di Our Daily Journal. Pagi ini saya mau bercerita tentang seorang dokter spesialis bedah. Saat makan siang bersama dengan teman-temannya, ada seorang teman yang bertanya kepada si dokter ini, "Bro, operasi terhebat apa yang pernah kamu lakukan selama ini?" Si dokter mulai diam, berpikir sejenak, dan kemudian dia mulai menjawab, "Saya sudah banyak sekali melakukan operasi, di mana semuanya menuntut tentang keahlian, kesabaran, ketelitian, yang tinggi." Lalu saya teringat akan suatu operasi yang pernah dijalankan oleh seorang gadis kecil yang hanya memiliki kemungkinan atau harapan untuk hidup hanya 10%. Wah, semua orang sudah mulai menanti cerita apa sih yang mau disampaikan. Malam itu perawat sudah membawa seorang gadis kecil yang wajahnya sudah mulai pucat masuk ke dalam ruang operasi. Waktu itu pikiran saya emang sedang tidak bisa berkonsentrasi dengan penuh karena banyak masalah, banyak kekalutan dalam kehidupan ini. Ketika para perawat sedang mempersiapkan pembiusan, gadis kecil ini memegang tangan saya. "Dokter, bolehkah saya meminta sesuatu?" kata si gadis kecil ini. "Ya sayang, apa permintaanmu?" kata dokter itu. "Setiap malam sebelum tidur, saya selalu berdoa. Sekarang sebelum operasi dimulai, bolehkah saya berdoa?" kata si gadis kecil. "Oh baiklah anak manis, jikalau engkau memang harus berdoa, jangan lupa doakan juga saya," kata si dokter sambil tersenyum. Kemudian gadis kecil ini mulai melipat kedua tangannya dan mulai berdoa. Seperti ini doanya. "Yesus, engkau gembala yang baik, berkatilah domba kecilmu malam ini dalam kegelapan. Kiranya engkau dekat denganku, lindungilah aku sampai datangnya sinar matahari esok pagi. Dan berkati pula dokter yang akan mengoperasiku." Demikianlah doa si anak kecil ini. Setelah menutup doanya, gadis kecil itu berkata, "Sekarang saya sudah siap, dokter." Mata sang dokter berkaca-kaca melihat betapa besar iman yang dimiliki gadis kecil tersebut. Malam ini, sebelum memulai operasi, saya berdoa, "Tuhan yang baik, engkau boleh tidak membantuku dalam operasi yang lain. Tetapi kali ini bantulah aku untuk bisa menyelamatkan gadis kecil ini." Ini doa yang pertama kali dilakukan oleh dokter itu di dalam operasinya. Kemudian saya mulai mengoperasi gadis kecil itu dan keajaiban terjadi. Dia disembuhkan. Saat berpisah dan melepas gadis kecil itu dan kembali ke rumah, maka saya sadar. Sesungguhnya sayalah pasiennya. Sayalah yang menjalani operasi, yaitu operasi iman. Gaya hidup gadis kecil itu mengajarkan bahwa jika kita menyerahkan seluruh masalah dan beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan memulihkan dan menolong kita. Hari ini kita belajar tentang doa dan iman. Iman membuat kita yakin bahwa Tuhan mampu memelihara dan menjaga harapan yang kita gantungkan kepadanya. Doa menjadikan iman sebuah kenyataan. Doa dapat dinaikkan dengan iman yang menghapuskan kekhawatiran di dalam hati kita. Sehingga doa itu akan mendatangkan sebuah kekuatan mukjizat. Yakobus 5 ayat 16b berkata, "Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya."
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu tetaplah berdoa dengan penuh keyakinan dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dan doa sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.